المشهور ومشايخهم وتلامذتهم ونحن عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب ومحفوظين مشايخنا بما بها وإلى أولياء البلدة وإلهنا عليها وسلام عليها ومن أمرها بالبصر والمحبة وإلى أرواح من بنا مشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الله تعالى من نصر الجنة وإلى علينا على أعمالنا من المسلمين وأولادهم وأسرارهم وأهلهم وعلمهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi umina wa bi ummi sayyid salihin fi qarun amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-qaruniyah ila aqal wal qunutu fi hidali saniyati subhi. Termasuk sunahnya salat, ini bahas sunah-sunahnya i'tidal. Termasuk sunnahnya i'tidal adalah membaca qunut. Kapan itu tempatnya? Fi i'tidal saniyati subhi. Di dalam i'tidal rakaat kedua salat subuh. Setelah membaca dzikir i'tidal. Jadi dzikir i'tidal dibaca dulu, setelah itu baru qunut. Kapan? Rakaat kedua salat subuh. Setiap hari. Ada yang tidak disebutkan oleh beliau juga di rakaat terakhir salat witir bulan Ramadan setelah masuk separuh kedua. Berarti malam berapa? 15 atau 16? Malam 16. Jadi tempatnya qunut itu di dua tempat. Qunut itu ada dua macam pertama. Ada qunut rotib, ada qunut nazilah. Qunut rotib, qunut rutin setiap hari. Tanpa ada sebab. Nah, itu qunutnya subuh rakaat kedua setelah baca dzikir i'tidal. Kemudian apa? Di rakaat terakhir salat witir. Rakaat terakhir salat witir. Kalau langsung salat satu ya langsung itu tempatnya. Kalau salatnya 3 ya rakaat ketiga. Kalau salatnya 9 ya rakaat ke-9. Kalau rakaatnya 11, salatnya 11 rakaat, maka di rakaat terakhir 11. Tapi khusus kalau itu khusus bulan Ramadan mulai malam 16. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Ada khilafnya, ada yang mengatakan ya sepanjang Ramadan itu sudah qunut. Dan dulu kita begitu kan, kalau salat witir Ramadan itu mulai awal malam Ramadan sudah qunutnya, sudah qunut. Memang ada khilaf. Kalau madhab Syafi'i yang mutamat, yaitu madhab Syafi'i yang mutamat, qunut witir Ramadan itu mulai malam 16. Jadi itu qunut yang rutin, qunut rotib namanya ya, qunut rotib. Nah, pokoknya malam 16 qunut, ada kejadian, tidak ada kejadian, pokoknya malam 16 witir ya qunut. Nah, subuh ya setiap hari qunut. Ada qunut nazilah. Qunut nazilah ini qunut karena ada musibah yang menimpa umat Islam yang banyak umum. Jadi mengenai umat Islam dalam jumlah banyak, atau satu orang tapi sangat bermanfaat untuk orang banyak. Misal terbunuhnya orang alim, atau terbunuhnya misalnya pemimpin umat Islam yang bisa menyemangati umat Islam, atau tertangkapnya pemimpin umat Islam satu tapi manfaatnya begitu besar untuk orang banyak, seperti orang alim dan seterusnya. Nah, ini namanya qunut nazilah, ketika ada kejadian musibah yang menimpa. Nanti akan dibahas qunut nazilah. Kita sekarang membahas qunut yang rotib. Qunut rotib ini tempatnya. Jadi kalau qunut ini termasuk sunnah i'tidal. Jadi qunut itu bagian dari sunnahnya i'tidal. Di i'tidal rakaat kedua salat subuh. Ada beberapa riwayat qunut itu. Ada riwayat Sayyidina Umar, ada riwayat Sayyidina Hasan. Yang paling afdal yang ini, yang riwayat Sayyidina Hasan. Wa afdaluhu, afdalnya qunut yaitu ini, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Ada berahmatika itu tambahan sendiri ya, tambahan sendiri.
Wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man hadait tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kunutnya Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Hasan ngarang. Rasulullah SAW mengajarkan kunut ini kepada Sayyidina Hasan, kepada cucunya radhiyallahu anhu. Yang paling afdal ini, pakai yang lain tidak ada masalah. Kunut itu intinya dua, doa dan sana. Jadi kunut itu intinya dua, doa dan sana. Doa walaupun doa duniawi, tidak syukur. Kemudian sana pujian kepada Allah. Allahumma rzuqni zaujatan shalihah ya arhamar rahimin. Cukup itu sudah kunut ya. Kunut itu intinya dua ya. Jadi antum ganti dengan sewot apapun tidak apa-apa. Walaupun doa duniawi. Jadi penting isinya itu doa sana. Karena dari mana menyimpulkan doa dan sana? Ya karena dari Sayyidina Hasan ini, dari Allahumma hdini sampai wa qini syarra ma qadait, itu namanya doa. Ya, permohonan. Fa innaka taqdi, ini pujian untuk Allah. Setelah itu ditutup dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat. Nah, itu sudah. Allahumma firli ya ghafur. Itu sudah. Cukup itu kunut itu sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firli doa, ya ghafur pujian kepada Allah sana Maha Pengampun dan pujian. Allahumma firli ya ghafur, Allahumma arhamni ya rahim. Allahumma rzuqni zaujatan shalihah, Allahumma rzuqni sayyaratan jadidah. Ya arhamar rahimin, misalnya ya itu. Enggak apa itu. Harus pakai bahasa Arab. Harus pakai ojur ya Allah, ojur. Ya boleh. Sholat hati-hati harus bahasa Arab dan tak boleh khitab kepada selain Allah dan selain Rasulullah SAW. Berada di luar sholat harus naik. Jadi hatta doa duniawi tidak apa-apa. Jadi intinya kunut apa? Doa dan salam. Diganti yang lain tidak masalah, tapi afdal yang ini. Dan kalau antum sudah terlanjur baca yang ini, selesaikan. Kalau enggak, antum sudah susah. Jadi kalau antum sudah milih yang warid ini, jangan dibaca sebagian, dipotong mukhtasar ya. Sudah tak boleh aja ada batal, tapi berarti antum meninggalkan sebagian dari lafaz kunut. Meninggalkan sebagian dari lafaz kunut sama seperti meninggalkan semua, kena kesunatan sujud sahwi. Jadi kalau antum terlanjur milih yang ini, Allahumma hdini fi man hadait sampai selesai. Kayak antibiotik harus diminum sampai habis ya. Harus diminum sampai habis. Nah, ini begitu. Kalau antum terlanjur milih yang ini, Allahumma hdini fi man hadait, sudah doa apa enggak ini? Allahumma hdini fi man hadait. Doa apa enggak? Kemudian langsung lompat. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mukhtasar ya, karena terburu-buru. Cukup untuk kunut, cukup. Tapi karena ini warid dari Rasulullah SAW, baca semua. Kalau antum baca sebagian, kayak meninggalkan semua, sehingga sunat sujud sahwi. Kalau antum kepingin mukhtasar, ya jangan baca yang ini. Ya kayak tadi itu, Allahumma firli ya ghafur sholawat. Wadah ya? Wadah. Ya. Ini kunut yang afdal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa an sahibi ahli baiti Rasulullah wa ashabihi. Wa afdalu Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah aku fi man ay ma'aman hadait. Allahumma hdini fi man hadait ay ma'aman hadait. Kenapa? Enggak masuk. Itu enggak masuk. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, tunjukkanlah hidayah itu bisa artinya apa? Upaya menunjukkan baik berhasil atau tidak, musilalil maksud atau tidak. Nah,
Tapi yang dimaksud ini yang kita minta bukan hanya diberi petunjuk, tapi kita sendiri tidak mendapatkan petunjuk. Banyak kan orang berusaha menunjukkan kita, tapi kitanya sendiri nggak mengamalkannya. Nah, itu namanya ya hidayah, namanya petunjuk, tapi nggak menghasilkan tujuan. Tujuannya apa? Ya kita betul-betul berada dalam petunjuk, tidak menyimpang. Nah, jadi hidayah itu ada kalanya musilah ilal maksud, ada kalanya ghairul musilah ilal maksud. Yang kita minta di sini adalah hidayah yang apa? Yang musilah lil maksud. Ya Allah, tunjukkan aku. Artinya jadikan aku orang yang mendapatkan hidayah. Bukan hanya diberi petunjuk tapi tidak mengikuti petunjuk. Anda bukan kita minta petunjuk, dikasih tahu gitu aja, kita ikut atau tidak sekedar itu. Tapi yang hidayah yang musilah lil maksud. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, berada di jalan yang benar. Fiman hadait aiman hadait bersama orang-orang lain yang telah Engkau beri hidayah. Gabungkan aku bersama mereka ya Allah. Sama-sama mendapatkan petunjuk. Wa'afini fiman afait aiman. Fiman ini semuanya ma'aman maksudnya. Wa'afini, selamatkan aku. Afiyah itu apa? Selamat dari ujian dunia dan akhirat. Selamatkan aku dari ujian. Setiap kita pasti diuji. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kita minta selamat. Afiyah itu selamat. Makanya minta apapun antum itu jangan lupa minta afiyah. Minta kaya, mahal afiyah. Minta istri, mahal afiyah. Minta keturunan, mahal afiyah. Minta ilmu, mahal afiyah. Minta apa saja, minta makom, mahal afiyah. Karena kalau ada afiyahnya muskilah. Dikasih kaya, tidak ada afiyah, kayanya menyebabkan dia semakin jauh dari Allah SWT. Minta istri, tidak minta afiyah, dapat istri, tapi justru menjadi sebab antum banyak maksiat kepada Allah, lalai kepada Allah, keturunan juga begitu, ilmu juga begitu. Hatta ilmu harusnya minta afiyah. Bisa jadi orang itu tersesat gara-gara ilmunya, mutakabir dengan ilmunya akhirnya sesat, tidak bisa dinasihat. Ya, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Karena itu minta apapun, tidak sa'altumullah fasalul afiyah. Kalau kalian minta kepada Allah, mintalah juga afiyah. Minta apa saja, jangan lupa diambil-ambil afiyah. Karena itu sering-sering doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatul karimah fid dini wad dunya wal akhirah. Jangan pernah lupa minta itu. Penting itu afiyah, ya, selamat. Nah, di antara maknanya afiyah, justru yang paling tinggi dari afiyah adalah salamatul qalb. Salamatul qalb anil i'tirad 'ala Allah. Selamatnya hati dari protes kepada ketetapan Allah. Ketika hati kita ridho, itu berarti kepada ketetapan Allah, saat itu kita dikasih afiyah. Walaupun orang itu penuh dengan penyakit, penuh dengan cobaan, ujian, tapi ketika hatinya ridho dengan ketetapan Allah, saat itu dia mendapatkan afiyah. Banyak orang sehat tapi gak afiyat. Ya, karena itu kita minta sehat dan afiyat. Gak sama itu, sehat dan afiyat itu tidak sama. Banyak orang sehat tapi gak afiyat, banyak orang sakit tapi afiyat. Sakit tapi hatinya ridho, dikasih sakit oleh Allah itu ridho, afiyat ini. Banyak orang sehat tapi hatinya itu penuh protes kepada ketetapan Allah, tidak afiyat. Ya, tidak afiyat. Wah, nah, karena itu minta afiyat itu sangat tinggi. Jadi di antara afiyat yang paling tinggi adalah salamatul qalb anil i'tirad 'ala Allah. Selamatnya hati dari protes kepada Allah. Wa afini fi man afait. Selamatkan aku ya Allah bersama orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Selamatkan zahirnya, selamatkan batinnya. Wa tawallani fi man tawallait. Tawalla ini bisa bermakna qarib, dekatkan aku. Wa tawallani fi man tawallait, ay ma'aman tawallait, bersama orang-orang yang telah Engkau dekatkan. Huruf di sini bukan qurbul makan, lakin qurbul makanah. Bukan dekat tempat karena Allah tak bertempat, tapi dekatnya kedudukan, derajat. Ya, derajat. Qurbul makanah. Dekatkan aku ya Allah bersama orang-orang yang Kau dekatkan. Atau bermakna unsur nih. Tawallani bisa bermakna qarib nih, bisa bermakna unsur nih, atau dua-duanya. Dekatkan aku, tolonglah aku, bantulah aku bersama orang-orang yang Kau dekatkan, bersama orang-orang yang Kau beri pertolongan. Jadi maknanya tawalla itu bisa bermakna qarib, bisa bermakna unsur.
Wa barik li fi ma atait, wa barik li, berkatilah untukku. Berkatilah untukku fi ma atait, di dalam semua yang kau berikan kepadaku. Barokah. Barokah itu fadlul ilahi, anugerah Tuhan. Yang jika dia nempel pada perkara sedikit jadi banyak, yang jika dia nempel pada perkara hina jadi mulia. Berkah itu yang menjadi tujuan kita, bukan jumlah. Jumlah banyak tidak barokah, tidak ada manfaat. Tapi sedikit barokah itu akan sangat bermanfaat, apalagi banyak barokah. Karena itu yang kita butuh itu barokahnya. Kalau nggak barokah jangan. Kalau nggak barokah jangan. Jadi kita minta, jadi rizki tidak barokah, agamuhu ahsan min wujudi. Anak, istri, ilmu tidak barokah, agamuhu ahsan min wujudi. Mending jadi bodoh daripada ilmu tidak barokah. Kenapa? Orang bodoh bisa dinasehati, tidak merasa pinter. Salah, ketika dia salah bisa dinasehati. Tapi kalau orang pinter tersesat, ilmunya tidak barokah, nggak bisa dinasehati. Dinasehati di kitab ini ada begini, bahwa kitab seluruh dia di sini tidak begitu. Orang banyak orang pinter tersesat itu, Pak, ilmunya tidak barokah. Seandainya dia bodoh dikasih tahu bisa dia. Tapi kalau orang rasa punya ilmu, surat itu tidak barokah karena bisa dinasehati. Kayak iblis ada, kata apa di depan? Suruh sujud. Kenapa dia tidak sujud? Kita tegur. Jawab dia. Karena kalau ini saya lebih baik dibanding dia, saya lebih pintar, saya lebih ini. Falak tani minnar wa falak tahu mungkin. Jadi mendebat, hak Allah di depan. Orang kayak gitu repot. Gitu. Orang kalau seperti itu jangan didebat sudah. Percuma, tidak bakalan nerima omongannya. Jangan kan antum Jibril, makanya Jibril turun di debat sama dia. Wah, Allah jadi debat sama iblis, ya. Allah jadi debat. Itu ilmu yang akan banyak orang. Karena itu Nabi minta perlindungan. Oh, lebih afdol ilmu tak barokah daripada bodoh. Kalau seandainya lebih afdol, Nabi tidak bakalan minta perlindungan dari ilmin la yanfa'. Nabi itu minta perlindungan min ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma'. Itu beberapa hal yang diisti'adzah oleh Rasulullah SAW. Ilmu gak manfaat, Nabi minta perlindungan. Jadi ilmu gak bawa ke asam bodoh, bisa dinasihati, ya. Bisa dinasihati. Jadi berkatilah untukku apapun yang kau berikan, ilmu, kesehatan, keturunan, harta, istri, nikmat-nikmat yang zahir, yang batin, berkatilah untukku. Kalau berkah itu walaupun sedikit manfaat. Jadi contoh berkah sering diceritakan, sering disampaikan juga ya. Nah, seperti kambing dan anjing. Kambing itu hewan yang berkah. Ada 3 hewan yang pemicu berkah: kambing, kuda, dan ayam. Usahakan antum punya peliharaan salah satu itu: kambing, ayam, atau kuda. Main kuda biaya perawatannya lumayan ya. Perawatannya lumayan, kayak punya 2 istri. Ya. Jadi kalau kita punya istri dan punya kuda, kayak biayanya 2 istri, biaya perawatannya mahal kalau kuda. Kalau kambing enggak terlalu mahal. Nah, apalagi ayam, nasi kasihkan mau semuanya masuk kalau ya. Bekas makanan yang enggak habis, semuanya dimakan oleh ayam, berkah. Jadi tidak ada nikmat yang terbuang, dimakan oleh ayam, berkah. Itu penyebab berkah ayam. Karena usaha punya salah satu peliharaan itu. Ya. Anjing itu hewan tidak berkah. Kita bandingkan anjing dengan kambing. Kambing itu kalau beranak 1-2 ekor sekali beranak. Kalau anjing sekali beranak 5-6 ekor. Kemudian kambing sering disembelih ketika ada acara-acara dan tidak ada orang yang membelih anjing, minimal di daerah yang kita ketahui. Mestinya kalau dikalkulasi itu pakai kalkulator lebih banyak mana? Anjing apa kambing mestinya? Mestinya lebih banyak anjing, tapi kenyataannya di daerah antum masing-masing lebih banyak apa? Lebih banyak kambing. Antum di sini sering lihat kambing, tapi anjing jarang. Dan di daerah manapun lebih banyak kambing dibanding
Paham ya? Seperti itu karena berkah. Tidak bisa itu kan kok bisa atau kok iso ya ada yang kok iso itu kok iso ya iso itu barokah itu namanya, itu faidul ilahi juga rahasia ilahi. Berkah itu rahasia ilahi. Wa afdalu itu ya. Wa barik fi maka kita minta berkah, kita minta pemberian tapi yang berkah, dikasih berkah. Waktu ini syarra ma qad ta'sabi rahmatika itu tambahan itu yang dari Rasulullah SAW tidak ada di rahmatika. Waktu ini syarra ma qad, hindarkanlah aku dari keburukan yang muncul dari ketetapanmu. Bukan hindarkan kami dari ketetapanmu, nggak ada. Setiap orang yang pasti mendapatkan ketetapan dari Allah. Ditetapkan lahir tahun 2005 misalnya, ditetapkan lahir dalam keadaan kulitnya putih, tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, matinya tahun sekian, kemudian di tanggal sekian, tahun sekian dia sakit, kemudian sembuh, ditakdirkan dapat rezeki, ditakdirkan kehilangan. Ada yang bisa terhindar dari itu? Ada yang bisa terhindar dari ketetapan Allah? Nggak bisa. Itu apa yang diwakili syarrama fadai? Hindarkan aku dari keburukan apa yang kau tetapkan. Artinya keburukan yang muncul dari ketetapanmu. Kayak orang dikasih ketetapan sakit. Kalau Allah sudah menghendaki dia sakit, dia bakalan bisa menghindar dari sakit itu. Yang kita minta apa di sini? Keburukan yang muncul dari sakit. Gara-gara sakit nggak sholat, gara-gara sakit protes kepada takdir Allah. Ini yang kita minta ya. Yang kita minta, hindarkan aku ya Allah dari keburukan yang muncul dari ketetapan-Mu. Kalau ketetapan Allah tidak bisa dihindari. Yang kita minta itu minta sesuatu yang mustahil. Minta dihindarkan dari ketetapan Allah. Ya, pasti kita kena ketetapan Allah. Semua orang pasti tidak bisa dihindari. Bukan minta itu kita minta hindarkan kami dari keburukan yang berakibat dari ketetapan-Mu. Ya. Protes karena dikasih sakit, melakukan maksiat gara-gara dikasih ujian, meninggalkan taat gara-gara dikasih ujian dan seterusnya. Itu yang kita minta. Wah ya, wah ini syarroma qadai. Hindarkan aku dari sesuatu yang keburukan yang muncul dari ketetapan-Mu. Ada qada, ada maqdi. Kalau qada itu kehendak Allah. Wajib ridho apapun di sini. Kita semua sebagai umat manusia itu termasuk rukun iman apa? Al-iman bil qada wal qadar. Semuanya dari Allah. Khairi wa syarrihi. Yang baik maupun yang buruk semuanya dari Allah. Kita wajib ridho. Antum ditakdirkan sehat wajib ridho, ditakdirkan sakit wajib ridho. Dengan kehendak Allah. Kalau qadanya qadaullah ayradatullah wajib kita ridho. Enggak ridho ya silakan hidup di alam yang tidak diciptakan oleh Allah. Enggak nemu. Tidak nemu. Ada maqdi. Maqdi ini aplikasinya. Yang sekarang kalau ketetapan Allah kehendak Allah qadim apa enggak? Itu belajar kan akidatul awal. Ya. Sudah nyampe apa? Sifat Allah. Termasuk sifat wajibnya Allah adalah iradah. Allah berkehendak. Iradatullah. Itu qadim itu. Allah berkehendak antum lahir tahun 2005. Itu qada itu. Sebelum antum wujud, Allah sudah berkehendak. Itu qada. Pasti terjadi dan wajib ridho. Dan wajib ridho. Nah, kemudian betul-betul lahir 2005 ini namanya maqdi. Antum ada orang fulan Zaid misalnya itu ditakdirkan oleh Allah di hari tertentu sakit. Sebelum itu terjadi fil azal, yaitu sebelum Allah menciptakan makhluk, itu namanya qada. Wajib ridho qada itu. Padanya. Nah, di hari yang telah ditentukan ternyata betul-betul sakit. Lah sakit yang sekarang dialami ini namanya al-maqdi. Allah mentakdirkan Zaid di hari tertentu melakukan salat duha. Itu qada. Ketika dia betul-betul melakukan salat duha, ini namanya al-maqdi. Pelaksanaannya itu al-maqdi.
Allah menetapkan untuk Zaid di hari tertentu dia nyolong misalnya, maling, kodok, sebelum terjadi di kodok iroda ya. Nah, ketika dia betul-betul nyolong, ini namanya al-magdi. Kita itu wajib ridho dengan kodok Allah. Tapi kalau al-magdi ditafsir, ya, kalau kodok Allah mutlaqan wajib kita ridho karena itu termasuk kesempurnaan Allah. Sifat wajibnya Allah kan berarti termasuk kesempurnaan Allah. Berkehendak tanpa ada yang bisa ngatur, tanpa bisa kita warna. Adapun al-magdi yang kita lakukan prakteknya itu kalau baik ya wajib ridho. Antum ditakdirkan oleh Allah sebelum antum wujud untuk salat duha. Ternyata hari ini betul-betul antum melakukan salat duha, wajib antum ridho dengan salat duha itu. Ditakdirkan tadi salat subuh, wajib dengan itu karena ini al-magdi yang baik ya. Al-magdi yang baik, yang wajib, yang sunnah itu wajib diterima, wajib diridho. Adapun yang mubah, ya mubah. Antum berdasarkan makan. Mubah kan makan ini. Antum ridho dengan makan itu karena Allah telah mentakdirkan antum untuk makan. Ridho, mubah. Nah, kalau yang haram tak boleh ridho. Antum nyolong, sama ridho. Dengan perbuatan nyolong. Kalau dengan qada Allah ridho, iya ridho. Allah mentakdirkan saya melakukan perbuatan nyolong. Ridho dengan qada Allah, tapi dengan nyolongnya antum. Nah, ada ketetapan Allah, ada nyolongnya antum ya. Ada dua hal kan ya. Dengan nyolongnya antum, ridho Allah. Enggak bisa tobat orang kayak gini. Omongannya dia lebih besar dosanya dibanding nyolongnya. Ya. Karena berangkat dari akidah yang salah itu. Kalau ketetapan Allah wajib ridho, tapi kalau al-magdi yang antum lakukan, kalau maksiat ya tidak boleh ridho. Ya apa berarti? Ridho dengan ketetapan Allah, tidak ridho dengan perbuatan anaknya Allah. Iya, ridho dengan ketetapan Allah. Ya Allah, aku hamba. Aku ridho apapun yang tak Allah. Tapi di sisi lain antum menangis karena antum telah berani nyolong melanggar perintah Allah. Taubato. Ridho dengan ketetapan Allah, tapi di sisi lain antum mentobati perbuatan. Boleh ya? Seperti itu. Wa ini syarra ma qadaita usa bi rahmatika. Ya. Masa rahmatika yang dari Rasulullah SAW. Wa ini syarra ma qadaita. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, ini pujian kepada Allah ini. Ini namanya sana ya. Kalau yang tadi itu, ini sana. Karena sesungguhnya ya Allah, Engkau itu yang menetapkan. Artinya menghukumi semua makhluk, mengendalikan semua makhluk, memberikan ketetapan kepada semua makhluk, gak bisa ditawar, gak bisa ditolak. Wala yuqda alaik. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa memberikan ketetapan untukmu. Jadi Allah itu maha mengatur dan tidak ada yang mengatur beliau, mengatur dia. Allah itu mengatur siapapun, tidak bisa ditawar. Tapi wala yuqda alaik, tidak ditetapkan untuk matinya. Tidak ada satupun orang yang bisa mengaturmu ya Allah. Engkau berkehendak bebas. Wa innahu la yadhillu man walait. Bisa la yadhillu atau la yudhallu. Wa innahu la yadhillu atau la yudhallu. Wa innahu la yadhillu man walait. Dan sesungguhnya tidak akan hina orang yang walait, ay walaitahu, yang kau dekatkan padamu, yang kau beri pertolongan, tidak akan hina. Walait, orang yang kau bantu ya Allah, dia tidak akan hina. Man walait, ay man walaitahu, orang yang kau beri pertolongan, orang yang kau dekatkan padamu, dia tidak akan hina. Wala ya'izzu man adaitahu, man adait ay man adaitahu, tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Orang yang dimusuhi Allah tidak akan mulia dia. Walaupun dohirnya kaya raya. Termasuk orang yang dimusuhi oleh Allah adalah orang-orang yang berani melakukan riba, membenci aulia, menyakiti aulia. Ini dibenci oleh Allah, tidak bakalan mulia dia, tidak bakalan mulia. Tabarakta Rabbana wa ta'ala tabarakta, mananya tabarakta ay apa? Tazayada khairuka wa birruk, selalu bertambah kebaikanmu. Ini kalimat takdim mukhtasar bihi ta'ala. Ini kalimat takdim yang khusus hanya digunakan untuk Allah. Tidak boleh kita mengatakan masyaallah tabaraka ya fulan. Itu apa?
kalimat taklim khusus untuk Allah. Tabaraka ya Rabbana, tabaraka ya fulan, boleh. Tabarakallahu fika, apa semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, tidak apa-apa. Tapi kalau tabaraka kepada selain Allah tidak diperkenankan. Padahal tabaraka Rabbana wa ta'ala. Nah, ini kalau di Bukhari dikatakan tafsir, mentafsiri dari tabaraka tadi itu. Tafsirun lima, jadi tafsir dari, tapi punya mana yang lain. Muta'ali itu, ta'ali artinya apa? Meninggikan diri, tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Bukan tinggi secara tempat, artinya semaunya sudah. Muta'ali itu, orang muta'ali itu meninggikan dirinya dari yang lain, sehingga dia menjadi paling istimewa, paling hebat, paling segalanya. Allah itu di antara sifatnya adalah al-muta'ali. Al-muta'ali. Falakal hamdu ala ma qadai, segala puji bagi Allah atas ketetapanmu. Falakal hamdu ala ma qadai. Untuk ketetapan Allah, irada Allah, wajib kita ridho, bahkan kita memuji kepada Allah. Baik Allah memberikan hadiah atau memberikan musibah, harus kita memuji kepada Allah. Ada tadi itu, ada qada, ada al-maqdi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa yatil imam bila fil jama'. Kalau imam pakai lafaz jama', jangan Allah mahdini. Khianat itu. Karena ada hadis Rasulullah SAW bersabda, la ya'umu abdul qauman fayakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Janganlah seseorang itu ngimami orang lain kemudian berdoa hanya untuk dirinya sendiri. Tidak doa secara umum untuk makmumnya juga, doa untuk diri sendiri. Kalau dia melakukan itu khianat berarti. Jadi kalau doa jadi imam, itu doa juga untuk makmumnya. Jangan doa egois, doa untuk diri sendiri sama keluarganya, yang lain makmumnya tadi akan khianat. Orang kayak gitu khianat. Kecuali kalau doa-doa yang memang dari Rasulullah mufrad, walaupun jadi imam, ya jangan diganti kayak doa julus dan sajdatain. Apa? Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Makmum seperti itu, salah sendiri seperti itu, imam seperti itu. Jangan diganti. Waduh, tak boleh doa sendiri. Diganti Rabbi firlana warhamna. Enggak begitu. Padahal untuk qunut ya. Kalau qunut sendiri ini mutakalim wahdah. Kalau jadi imam mutakalim ma'al ghair. Allahumma hdina. Tapi kalau doa-doa yang dari Rasulullah memang mufrad, padahal Rasulullah jadi imam, ya tetap mufrad, jangan dirubah-rubah. Ya, jangan dirubah, tetap gitu. Kayak doa kita, ini wajahku wajiyah, jangan dirubah. Orang jadi imam guna wajahna wujuhana. Enggak. Kalau yang dari Rasulullah mufrad, padahal beliau jadi imam, tetap mufrad. Kalau qunut memang Rasulullah memerintahkan untuk apa? Untuk dirubah jamaah. Kalau jadi imam ya diganti jamaah. Doa akhir tasyahud apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr, kayak gitu. Tetap mufrad itu. Makmumnya baca sendiri, ya. Makmumnya baca sendiri. Masing-masing baca sendiri, jangan dirubah-rubah. Kalau yang dari Rasulullah mufrad tetap mufrad. Kalau qunut ini beda. Karena makmumnya amin kan? Ya, makmumnya amin. Nanti doa sendiri makmumnya amin. Orangnya namanya tidak, ya. Ente doa makmumnya amin. Bukan doa sendiri kan makmumnya ya amin. Makanya diganti dengan jamaah. Kalau doa-doa yang ngarang, antum harus kalau jadi imam ya harus jamaah, jangan mufrad. Kalau doa yang dari Nabi dan walaupun jadi imam tetap dibaca mufrad, tetap mufrad. Kalau qunut ini beda. Walaupun ini dari Nabi seperti itu, tapi kalau jadi imam jamaah. Nah, kalau antum doa ngarang sendiri, itu kalau jadi imam ya harus jamaah, jangan mufrad, jangan.
Kemudian wa yusannu shala ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhirahu. Disunahkan salawat kepada Rasulullah SAW di akhir kunut. Setelah kunut selesai, setelah doa, setelah sana itu apa? Ditutup dengan salawat. Akhirnya, bukan katanya kalau doa itu awalnya salawat, tengah-tengah doa salawat, di akhir salawat. Iya, khusus kunut ada aturan khususnya. Secara umum memang begitu. Antum kalau doa itu sebelum doa muji kepada Allah, kemudian salawat. Di tengah-tengah diselingi begitu, pujian kepada Allah, salawat. Di akhir sama, pujian kepada Allah, salawat. Tapi kalau kunut ini ada aturan khusus dari Nabi, sudah jangan dirubah-rubah, ikuti apa yang dari Nabi. Nah, biasanya kan doa sana dulu, baru doa. Kunut apa? Doa dulu kan, baru sana. Jangan dirubah-rubah, sudah seperti itu dari Rasulullah SAW. Terakhir baru salawat kepada Rasulullah SAW. Apa salam? Ya salam. Apa hanya pada Nabi? Enggak, kepada keluarga Nabi. Apa keluarga saja? Sahabat enggak? Sahabat juga. Jadi salawat dan salam kepada Nabi, keluarga Nabi dan sahabat. Itu semuanya sunnah di dalam kunut. Walaupun di matan ini hanya salawat kepada Nabi di akhirnya. Maksudnya salawat kepada Nabi ya juga salam kepada keluarga Nabi, juga kepada sahabat Nabi. Wa raf'u yadaini fihi. Ngangkat tangan ketika kunut itu, walaupun ketika sana. Ngangkat tangan walaupun ketika sana. Allahumma inni fi man hadaita wa fi man afait. Walaupun sholawat itu angkat tangan. Nah, sunat angkat tangan. Yang afdal nempel begini. Tangannya nempel begini. Pandangan mata kan kalau dalam salat itu melihat tempat sujud. Tapi kalau kunut begini kan tidak bisa kan? Maksudnya begini. Enggak, yang lihat tangan itu atau ada yang. Jadi ketika doa itu kunut begini nempel. Nah, kalau fuqaha mengatakan doa itu boleh begini, berarti pandangan mata kita melihat tangan kita, tapak tangan kita. Bisa renggang begini, ya, bisa renggang begini. Nah, kalau kita doanya renggang seperti ini, melihatnya ke tempat sujud. Wah deh, tempat sujud. Tapi di fikih begitu, boleh pilih dirapatkan atau direnggangkan. Tapi Habib Idrus bin Umar atau Habib Muhammad bin Hadi As-Sekar, saya lupa pasnya. Salah satu dari dua, Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi atau Habib Muhammad bin Hadi As-Sekar, saya lupa. Pernah ada orang doa renggang gitu. Pada beliau tidak suruh rapatkan. Rapatkan kalau doa. Kenapa? Anugerah dari Allah itu kan maknawi. Nah, jadi anugerah maknawi itu disamakan dengan anugerah isi. Kalau antum dikasih fulus tangannya begini, ditaruh begini, jatuh apa enggak? Jatuh. Karena itu dirapatkan begini. Jadi karena menyamakan anugerah maknawi dengan anugerah isi. Warafuliyat ini diangkat, tangannya sunnah diangkat. Diangkat begini, bukan begini. Kalau butuh begini, ya ada tempatnya sendiri-sendiri. Kalau doa butuh diangkat tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Kalau seandainya nggak pakai baju ya, diangkat begini. Tapi kalau kunut terus ini, ya. Wal jahru bihi bil kunut lil imam. Imam kalau kunut itu dikeraskan, walaupun sholatnya sirriyah. Ya apa sholat sirriyah ini? Kayak kunut nazilah ya, kunut nazilah, sholat zuhur asar. Walaupun sholatnya sirriyah, kunutnya dikeraskan. Atau subuh jamaah qadha. Semuanya ada yang bangun subuh. Bangun jam 7 ya. Qadha sirriyah apa jahriyah? Mari saya terangkan, subuh itu aslinya sholat apa? Jahriyah. Kalau qadha mengikuti waktunya. Kalau qadhanya malam ya keras. Kalau qadhanya siang maka pelan. Qadha subuh jam 7 jamaah pelan. Imamnya baca pelan. Tapi ketika qunut keras. Jadi dari awal pelan, ketika Allahumma fi man hadaita. Orang aneh. Kok ada sholat duha pakai kunut? Kita nih, duhanya kok kunut ya spesial. Jadi kunutnya dibaca keras, walaupun sholatnya sirriyah, kunutnya dibaca keras. Kayak witir Ramadan misalnya. Witir Ramadan kelewatan di kodok siang hari. Antum sholatnya, bacaannya, witirnya itu pelan karena kodoknya siang hari. Tapi bacaan kunutnya keras. Wal jahru bihi lil imam. Jadi imam bacanya
keras. Walaupun bacaan sana, nah ini banyak salah kaprah ya. Hatta sana itu baca keras umumnya. Wakini syarroma qadari, habis itu saat masjid mengheningkan cipta ya. Enggak, imam tetap baca keras seperti guru kita. Kalau jamaah sama guru kita keras apa enggak? Caranya keras. Fa inna katabbi wa la yudu alai wa innahu la yadru man walai wa la ya'izzu man adai tabaraka rabbana wa ta'ala. Itu. Alhamdu ala ma qadai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca keras. Makmumnya ngapain? Baca juga tapi pelan. Imam baca keras sananya. Makmum baca tapi pelan. Ya, pelan. Kalau yang doa, imam baca keras, makmum amin keras. Imam bacanya keras, makmum aminnya juga keras. Ketika sana, imam baca keras, makmum baca pelan. Pilihannya itu yang paling afdol. Atau makmum baca asyhad. Asyhad, iya saya bersaksi atas hal itu. Kan imam membaca apa? Fa innaka taqdi wa la yudza alaik. Tadi maknanya sudah jelaskan. Makmum baca asyhad, saya bersaksi bahwa Allah memang demikian. Asyhad. Nah, jadi kalau makmumnya tidak hafal sudah asyhad. Sebagian ulama mengatakan amin, sebagian ulama baca amin. Sebagian imam itu ketika dinasihati, kenapa sanadnya ini baca pelan, baca keras saja, takut diamini. Terus kalau diamini kenapa? Kalau diamini kenapa? Tidak sunat, iya nggak sunat. Tapi sebagian ulama ada mengatakan sunat. Sebagian pendapat ketika sana itu makmum tetap amin. Kenapa takut diamini? Baca keras. Mau nanti ribut. Sebagian orang ketika itu sanadnya dibaca keras, sunatnya baca keras. Waduh nggak biasa di sini. Nanti kalau saya keraskan, dianggap aneh-aneh, bikin ribut. Orang ini dibenarkan nggak mau. Udah begitu, suudon kepada masyarakat itu tidak sejelek itu. Ini belum apa-apa udah suudon orang. Pernah mencoba buktikan, terus orang-orang ribut, nyaci maki ente, bikin aneh-aneh, bikin ajaran dari planet Mars. Tidak ada. Al-Fakir sendiri membuktikan di beberapa tempat tak keraskan, nggak ada ribut. Paling nanya mereka. Ya asal kalau nanya mereka dikasih tahu sehingga mereka tahu mana yang sunnah. Ya, ditanya dia protes. Ente yang sultan pada orang. Bukan protes, mereka itu nanya. Kok dikeraskan Ustaz biasanya pelan? Oh iya, memang sunnahnya seperti itu. Sunnahnya dikeraskan. Nah, begitu. Akhirnya kan mereka paham kan? Ya. Akhirnya mereka paham. Jangan dianggap protes, mereka nanya. Yang suka protes itu orang yang punya ilmu ya. Punya ilmu. Nah, itu. Terus merasa benar sendiri itu yang suka protes. Kalau masyarakat awam itu tidak suka protes, paling mereka permulaan nanya, jangan dianggap protes, nanya, kasih tahu, ya, kasih tahu. Lo ada satu orang biasa, ada kayak itu satu orang yang aneh dari yang lain itu biasa itu isinya dunia itu kalau nggak ada yang aneh ya bukan dunia namanya ya. Jadi doa dibaca keras, makmum amin. Sana imam baca keras, makmum baca pelan atau membaca asyhad, atau sebagian ulama mengatakan baca amin. Tapi kalau itu yang pertama baca sendiri pelan atau asyhad atau diem. Wal jahru bihi lil imam. Jadi imam keras. Kalau makmum orang salat sendiri, kunutnya keras apa enggak? Ya tergantung sholatnya. Kalau sholatnya jahiliyah ya baca keras, kalau sholatnya sunnah ya dibaca pelan. Kalau makmum, kan tadi diterangkan, makmum yang nggak dengar kunutnya imam itu sunat kunut sendiri. Misal masjidnya besar, mic-nya rusak, masjid besar mic-nya rusak, makmum yang di belakang nggak dengar kunutnya imam, hanya dengar amin, gitu ya, nggak dengar kunut, atau dengar suara nggak jelas. Nggak kelihatan bunyinya ya, nggak kedengeran. Makanya apa? Makmum baca kunut sendiri, tapi pelan, jangan keras. Karena kemarin sudah terangkan, makmum itu di belakang imam jangan mengeraskan suara kecuali di beberapa tempat. 5 ya. Pertama amin Fatihah, kedua amin kunut, ketiga memberitahu imam Fatihah
imam. Kemudian soalur rahmah, isti'adzah min adab ketika imamnya membaca ayat yang seperti itu ya. Apalagi? Muballigh. Itu saja. Nah, jadi kalau imamnya baca kunut, makmum tidak dengar, jangan amin. Kalau imam kunut di belah depan udah dengar, kamu amin. Oke, ngaminnya apa ini? Nah, kalau tidak dengar ya baca sendiri, baik kunut rotib atau kunut nazilah. Kunut nazilah suara imam tidak sampai ke belakang. Ya belakang baca kunut sendiri, tapi pelan. Wa ta'minul makmum liddu'a. Makmum ngamini doa dengan baca keras. Jadi makmumnya ngamini doa. Termasuk doa salawat. Salawat doa apa enggak? Salawat minallah adalah rahmah makruna bit ta'zim. Kalau dari malaikat istighfar. Kalau dari selainnya apa? Doa. Salawat berarti itu doa. Amin juga. Ini juga banyak. Salawat amin. Imamnya baca sallallahu alaihi Muhammad an-nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diam semua Allah tidak makmumnya amin. Sunnah ya. Sunnah amin apa sunnah salawat? Yang paling afdal dua-duanya. Antum salawat dan amin. Ya. Imamnya salawat, makmumnya ya baca salawat ya amin. Wa ta'minul makmum liddu'a. Jadi makmum membaca amin untuk doanya imam. Lah kalau sana, untuk tadi ada doa ada sana. Wa yusyarikuhu fis sana. Ikut kalau sana imam baca sana, makmum ikut baca sana, bukan diam mengheningkan cipta. Kecuali kalau enggak apa ya demo atau membaca asyhad gitu. Perhatikan. Wa yusyarikuhu fis sana. Di sananya itu sirron. Baca pelan. Siapa yang sirron? Makmum. Kalau imamnya keras apa pelan? Keras tadi itu. Ketika wal jahru bihi lil imam, di saranya wal jahru, wa yusannul jahru bihi. Disunatkan mengeraskan bihi ay bima marra minal kunut. Dengan bacaan kunut itu walau sana, walaupun bacaan sana, itu juga dikeraskan apa enggak? Dikeraskan. Wassalam, salawat dan salamnya keras bagi siapa? Lil imam. Fil jahriyah was-sirriyah. Baik jahriyah atau sudah dibaca keras. Walaupun sananya. Nah, untuk makmum sirron. Nah, yang sirron ini siapa? Makmum. Lah ibarat seperti ini di Fathul Mu'in banyak disalahpahami orang. Jadi orang yang memelangkan sana itu banyak istidlal pakai ibarat di Fathul Mu'in. Karena di Fathul Mu'in membaca sana dengan pelan. Itu untuk makmum, bukan untuk imam. Kalau untuk makmum memang pelan. Untuk imam tetap keras. Inna takbir wala yutu alaihi wa innahu la yadhillu man walaihi dan sebagainya. Makmumnya yang pelan. Banyak yang menyalahpahami ibarat di Fathul Mu'in itu. Sirron dianggap itu imam, enggak, itu makmum. Karena yang keras adalah makmum. Sana itu dari apa tadi? Fa innaka sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu dibaca keras oleh imam, makmum bacanya Au yastami ini di Busal Karimnya ini wa yusyariku fi sana sirran wa huwa min fa'ina kata. Au yastami atau makmumnya diam. Dengarkan imam mengucapkan sana. Au yaqulu asyhad atau mengucapkan asyhad. Kalau sadaqta wa barika khilaf. Ibnu Hajar enggak setuju kalau membaca sadaqta wa barika karena itu kan khitab kan. Sadaqta imam mengucapkan fa inna kata di wa la yudhu alaihi sadaqta benar kamu imam. Khitab kepada imam. Di sholat itu kaidahnya tidak boleh khitab kepada selain Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa-apa? Atau khitab kepada Allah fa inna takdi. Takdi kan khitab kan? Tidak apa-apa, khitab kepada Allah boleh, khitab kepada Rasulullah boleh. Tapi kalau kepada yang lain fatal. Karena itu jawab pakai sadaqta wa barirta ketika sanaknya kunut itu bisa membatalkan kata imam. Silakan direkam. Wa ta'minul makmum liddu'a wa yusyarikuhu fis sana. Wadahnya, ini perhatikan ini. Sananya keras apa pelan? Imam keras, makmum pelan. Kemudian wa yusannu kunutuhu kunutul makmum illam yasma' kunuta imamihi. Sunnat makmum itu kunut sendiri jika tidak mendengar kunutnya imam. Tadi kan kalau mendengar kunutnya imam, amin. Kalau nggak dengar kunut sendiri, jangan amin.
amin, amin di belakang ya, nggak dengar dalam kunutnya. Imam kadang nggak dengar itu gara-gara aminnya makmum itu. Ya, jadi suara kunutnya imam itu nggak dengar itu gara-gara aminnya makmum. Dan lucu makmum itu. Kalau kunut itu keras kan, aminnya tambah keras. Kalau kunutnya nggak terlalu keras itu pelan mereka aminnya ya. Padahal dikeraskan biar yang belakang dengar. Gara-gara amin ini tidak dengar makmum yang di belakang itu. Akhirnya sunat kunut sendiri. Nanti kalau dipelankan itu pelan mereka. Dipelankan tenang gitu. Ikut pelan. Jadi kalau antum nggak dengar ini mana nggak dengar sama sekali, atau dengar suara tapi nggak jelas, nggak ada jumlah mufidahnya, ya, nggak ada nggak dengar apa kalau ada itu, apa itu, dengar ujung-ujungnya doa ya, ujung-ujungnya aja kedengeran, kunut sendiri, ya, kunut sendiri. Walisan kunut makmum ilam yasma kunut imam. Kalau nggak dengar kunutnya imam. Kemudian wajib nutu fi sa'iril maktubat in nazilah, sunat kunut di semua sholat maktubat untuk nazilah. Ketika ada nazilah, ayat nazilah yang ammah, musibah yang umum menimpa muslimin yang banyak, walaupun kita nggak kenal, walaupun beda negara, karena al muslim akhul muslim. Ada saudara kita mendapatkan musibah di Palestina, di mana saja, kita sunat kunut nazilah. Di zaman ini setiap hari pasti ada muslimin yang kena nazilah ya, Palestina di mana-mana banyak. Karena itu ya, makanya amalnya salaf di Tarim itu setiap hari kunut nazilah di salat 5 waktu seperti yang dilakukan oleh guru kita. Salat 5 waktu setiap hari selalu kunut nazilah. Nazilah terus itu ya berarti ada nazilah kepada muslimin dimanapun berada. Ya, selalu ada. Ditindas, dizalimi, macam-macam di mana-mana. Sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama muslim. Peduli pada sesama muslim itu bukan hanya mengikuti berita, habis itu bikin status pride for Gaza, pride for Burma, pride. Mereka tidak butuh pride-mu ya. Mereka butuh doa ente secara nyata ketika setelah sholat, ketika bernazilah, di penghujung malam. Mereka butuh doa itu, bukan doa di status pray itu. Kenyataannya tidak doa, ya pray tidak butuh pray mengucap. Doakan secara nyata, doakan pun nazilah setiap sholat 5 waktu. Sholat sunat bukan tempatnya pun nazilah. Jadi kalau sholat sunat, sholat duha, sholat qobliyah, bukan tempatnya kunut nazilah. Sholat jenazah bukan tempatnya kunut nazilah. Kunut nazilah itu khusus sholat maktubah, sholat waktu termasuk sholat Jumat. Sunat kunut nazilah. Ini khusus nazilah yang ammah yang menimpa orang banyak dari saudara kita sesama muslim. Nazilah yang ammah atau khusus tapi alatif mana lama, khusus tapi rasanya rasa umum. Seperti yang kena adalah tokohnya muslim ditangkap misalnya di penjara. Dan dia tokoh muslimin yang bisa menggerakkan muslimin untuk membela agamanya. Misalnya dia di penjara walaupun satu orang tapi seperti orang banyak yang kena itu ya. Itu juga sunat kunut nazilah. Kunut nazilah ini khilaf ulama, apakah langsung minta doa sesuai yang apa? Yang nazilah yang turun, atau baca kunut subuh dulu, baru terakhir sebelum sholawat kita kunut nazilahnya. Ya, ada yang kunut subuh dulu baru minta diangkatnya nazilah itu. Ada yang apa? Ulama mengatakan nggak usah langsung, biar nggak kepanjangannya, biar nggak kepanjangan langsung. Makanya langsung bisa Allahumma bina wal muslimin dan seterusnya ya. Langsung. Kalau terlihat ada dua macam. Kemudian doa itu kalau kita minta hasilnya sesuatu itu doanya begini. Perutnya tapak tangan itu ke arah langit, bukan karena Allah di langit, tapi kiblatnya doa itu di
langit. Sebagaimana kalau sholat kita menghadap Ka'bah, apa karena Allah di Ka'bah? Enggak, kiblatnya sholat Ka'bah, kiblatnya doa lah langit. Jadi kalau kita minta hasilnya sesuatu, doanya begini. Tapi kalau kita minta menghilangkan sesuatu, agar Allah menghilangkan musibah, menghilangkan mahalnya harga, menghilangkan bala, gempa bumi dan seterusnya, perang, doanya begini. Tapi ini untuk orang sholat sendiri atau untuk imam. Makmum tetap begini. Ya, makmum tetap begini. Kenapa? Imam doanya begini karena dia doanya itu rafu manazal, untuk mengangkat sesuatu yang sedang terjadi. Tapi kalau makmum doanya doa taksir. Artinya makmum itu ketika membaca amin kan? Amin itu artinya minta ya Allah hasilkanlah doanya imam. Makanya doanya tetap seperti ini. Sebagaimana di catatan Syekh Ridwan. Syekh Ridwan itu salah satu murid dekatnya Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Habib Abdullah bin Husain bin Faqih. Salah satu abadilah sabah di Hadramaut, salah satu pembesar mufti di zamannya. Nah, di masa itu ada 7 ulama besar di Hadramaut, semuanya namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Yahya, Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang surat, Abdullah bin Husain bin Faqih, Abdullah bin Saudan, Abdullah bin Sumair. Ada 7 Abdullah, semuanya ulama besar ada di satu zaman dan semuanya di Hadramaut. Abdullah bin Husain bin Tahir itu punya murid yang sangat dekat dengan beliau, namanya Syekh Ridwan. Syekh Ridwan itu punya catatan bahwa ketika imam doa minta rafu manazar, itu tangannya begini, punggungnya tapak tangan diarahkan ke langit. Makmumnya tetap begini. Kenapa? Imamnya doa rafu. Makanya sebenarnya begini, makmumnya bukan doa rafu tapi doa tahsilu ma talabahul imam. Doa ya Allah hasilkanlah apa yang diminta oleh imam. Wah, ya? Karena itu doanya tetap begini makmum. Jadi kalau saya ikut-ikutan, makmumnya itu begini, tetap begini. Banyak orang-orang ikut-ikutannya. Ketika imamnya begini ikut, ya enggak, makmum begini. Tetap. Imamnya saja. Kemudian kan kita tahu dulu ketika membahas iktidal, bahwa iktidal itu rukun qasir ya, rukun pendek yang nggak boleh dipanjangkan. Kalau dipanjangkan maka batal, kecuali kalau dalam kunut nggak masalah. Atau bahkan tidak kunut, kata Imam Hajar, pokok iktidal rakaat terakhir, sholat apapun tidak apa-apa dipanjangkan. Sholat apapun, walaupun tidak kunut. Sholat zuhur, iktidal rakaat pertama, kedua, ketiga dipanjangkan batal. Tapi rakaat keempat tidak batal. Sholat apapun, baik itu sholat sunnah atau sholat maktubah, khusus iktidal rakaat terakhir boleh dipanjangkan, tidak membatalkan. Mutlaqan kata Imam Hajar. Kenapa? Karena itu tempatnya tempatnya di mana? Iktidal rakaat terakhir. Walaupun bukan sholat subuh, walaupun dia tidak kunut, tetap dipanjangkan apa? Apalagi dalam rangka kunut doanya panjang, tidak ada masalah. Boleh, kata Imam Hajar. Ringan pendapat Ibnu Hajar dalam masalah ini. Pokok semua iktidal rakaat terakhir boleh dipanjangkan, tidak membatalkan. Bukan berarti afdal, boleh, tidak membatalkan. Kemudian ada satu keterangan di surah Karim itu ketika tadi membahas sholawat. Wafil ubah farun lau Quran musalli ayatan fi hasmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang salat membaca ayat, di situ ada nama Rasulullah SAW atau cerita tentang Rasulullah isinya, bukan hanya namanya seperti Muhammadur Rasulullah. Ya, wa makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya membaca ayat yang di situ menceritakan Rasulullah SAW. Maka bagaimana? Apakah kita sholawat? Di sholat ini, kalau di luar sholat nggak bahas, kita wadah ya. Ini di luar sholat, nudiba lahu sholatu alaihi fil aqrab. Itu sunat membaca sholawat bagi dia. Di domir tadi, sholawatnya pakai domir. Contohnya sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli alaihi wasallim. Jangan pakai isim dohir, jangan inilah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli itu tanpa ya. Kita akan lihat ke tulisan ini.
La Allahumma salli tambah ya ala sayyidina Muhammad. Jangan pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Lil khilaf fi butlani shalah bina ruknin qauli. Karena kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu rukun qauli apa enggak? Rukun qauli ketika tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir. Kalau antum di selain tasyahud akhir membaca sholawat, ini namanya menghindar rukun qauli. Menghindar rukun qauli ini yang utama tak apa-apa. Hanya sunat sujud sahwi. Tapi kalau menurut sebagian pendapat itu bisa membatalkan sholat. Daripada sholat antum khilaf batal apa enggaknya, maka ketika sholawat karena mendengar bacaan ayat yang menceritakan Rasulullah SAW, maka sholawatlah pakai domir. Baik bacaan antum sendiri atau bacanya imam. Imamnya ketika sholat membaca ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Antum makmum sholat Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ya, antum baca seperti itu. Sunnah. Wallahu a'lam bishawab.